Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya SPDI, mahasiswa PPG B4 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Tempat tugas SMK Asyarqawiyah Poloh, Desa Mantung, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Materi ini PAI bab 7 yang berjudul Toleransi dalam Kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama ialah peserta didik mampu menjelaskan toleransi dalam kehidupan, dan yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan toleransi dalam kehidupan, dan yang terakhir, peserta didik bisa menganalisis studi kasus intoleransi yang terjadi dalam kehidupan atau di lingkungannya. Adapun makna toleransi ialah ketika kita bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang terjadi di lingkungan kita, baik perbedaan itu dari unsur agama, budaya, adat istiadat, atau ras. Adapun dalil Al-Quran yang menganjurkan toleransi ialah terdapat dalam surat Yunus ayat 40-41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang mana artinya ialah, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dalam kurung mempercayai Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat selanjutnya, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Inti dari ayat ini ialah terletak pada ayat ke-41, di mana di situ dijelaskan antum bari'una mimma amalu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalian semua tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya kerjakan, begitu juga sebaliknya. Saya tidak ikut bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan. Maksudnya bagaimana? Dalam dakwah Islam, kita hanya dianjurkan untuk memberitahu kalamullah atau kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam Islam. Adapun setelah kita beritahu tidak ada respon dari pendengar kita, maka kita tidak boleh memaksa, tidak wajib memaksa untuk ikut apa yang kita inginkan. Adapun sikap kita setelah adanya penolakan itu bagaimana? Ya, kita tetap biasa, hidup seperti biasa, hidup dalam perbedaan, menghargai pendapat orang, menghargai prinsip hidup orang lain tanpa harus mengucilkannya. Tetap kita harus berhubungan dengan baik dengan mereka, meskipun mungkin ada perbedaan baik itu agama dan sebagainya. Itulah toleransi yang dianjurkan dalam Islam. Toleransi ini sangat penting dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang majemuk, yang sangat berbeda-beda baik dari unsur agama, unsur budaya, istiadat,
unsur ras atau keturunan itu berbeda-beda. Maka tidak mungkin kita bisa hidup bersama jika kita tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Kenapa? Karena selain unsur agama, dalam kehidupan manusia ini ada unsur kehidupan sosial yang harus saling mengerti satu sama lainnya. Contoh toleransi dalam kehidupan ialah kita tetap bisa berdampingan dengan orang lain meskipun ada beberapa yang mungkin berbeda dari mereka. Kita harus tetap saling menghargai, saling mengunjungi, saling tolong-menolong dalam kehidupan sosial, saling bekerja sama berkoalisi dalam kebutuhan sosial. Dan itulah makna toleransi dalam kehidupan. Tapi meskipun begitu, dalam masalah akidah kita harus tetap masing-masing. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma a'badtum ila akhirih, surat Al-Kafirun. Yaitu, hai orang-orang non-Islam, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah apa yang Anda sembah. Begitu juga sebaliknya. Tapi masalah sosial kita wajib berdampingan, hidup bersama, saling menghargai, saling tolong menolong, saling mengunjungi untuk silaturahmi. Itulah esensi kehidupan sosial. Tapi kalau masalah esensi akidah atau keagamaan, hubungan vertikal dengan Tuhan, maka kita harus berprinsip la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itulah makna toleransi dalam Islam. Lalu apa yang bisa kita dapat atau hikmah ketika kita menerapkan toleransi dalam kehidupan ini? Hikmah yang paling utama adalah kehidupan sosial kita menjadi baik, menjadi rukun, tetap bisa saling menyapa, tetap bisa saling mengunjungi dengan orang lain atau tetangga kita yang beda agama dan beda-beda yang lain. Kita tetap bekerja sama dalam kebaikan masalah sosial, masalah yang lain-lain, yang mana dampaknya hal itu positif bagi kehidupan sosial kita. Itulah hikmah yang paling utama dari kehidupan ketika kita bisa menerapkan toleransi di tengah-tengah kehidupan kita. Secara logika, kita tidak mungkin hidup dengan orang yang harus sama semuanya, baik dari segi agama, warna kulit, dan warna-warna yang lain. Tidak mungkin kita bisa hidup dengan hanya ingin hidup dengan orang yang sama dengan kita. Maka dari itu, kesimpulannya ialah perbedaan adalah sebuah keniscayaan, karena Allah juga berfirman, Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bahwa Allah menciptakan manusia ini berbeda-beda jenis kelamin agar ada saling sama-sama membutuhkan, dan berbeda-beda pula suku dan bangsanya. Tujuannya apa? Li ta'arufu, untuk saling mengenal. Mengenal itu maknanya lebih dalam daripada hanya kita saling tahu nama. Tapi lebih dari itu, kita saling mengenal karakter kita masing-masing. Sehingga meskipun berbeda, kita siap untuk menjalani hidup bersama dengan saling menghargai, dengan saling menyayangi, dengan tetap ada persaudaraan meskipun banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Itulah kesimpulan dari materi ini. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menghindari perbedaan itu. Maka dari itu, kita berprinsip hidup sosial kita harus bersama-sama dalam kebaikan, tapi hidup
masalah tauhid, masalah keagamaan kita masing-masing. Karena apa? Karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan dari Tuhan. Jika kita tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan itu, maka kita sendiri telah keluar dari prinsip Al-Quran yang terdapat dari ayat-ayat yang tadi sudah dipaparkan. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang pantas dari perkataan atau perbuatan dan sebagainya. Secara pribadi saya mengatakan jika ada hal-hal yang benar dari pemaparan ini murni karena pertolongan Allah. Namun jika ada kesalahan, ini murni dari kesalahan saya sendiri, kurangnya dari pengetahuan yang saya miliki. Mudah-mudahan saya pribadi tetap bisa memperbaiki diri, tetap bisa belajar, dan apa yang saya paparkan dapat bermanfaat baik pada saya pribadi atau para pemirsa sekalian. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.